Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi pada mata kuliah fisika dasar. Materi kita hari ini yaitu tentang dinamika partikel. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang kinematika partikel. Seperti yang kita ketahui bahwa mekanika ini merupakan bagian dari fisika yang juga mempelajari tentang gerak. Seperti yang kita tahu juga bahwa kinematika merupakan bagian dari mekanika. Kinematika hanya mendeskripsikan gerak tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Sedangkan dinamika juga menjelaskan tentang gerak. Tetapi kita mempelajari hubungan antara gerak dengan penyebab gerak. Dengan kata lain, yang menjadi pokok bahasan kita di sini adalah kenapa benda itu bergerak, kenapa benda itu berhenti, kenapa lintasannya lurus, kenapa lintasannya melengkung. Nah, ini bagian dari konsep dinamika. Yang pertama kita pahami dulu tentang keadaan alamiah benda. Seperti apa keadaan alamiah benda itu? Kita perhatikan contoh. Satu balok, jika kita dorong, maka dia akan bergerak dan kemudian berhenti kembali. Atau biasa kita sebut kembali menjadi diam. Nah, diam, kemudian kembali diam. Apakah ini yang dinamakan dengan keadaan alamiah benda? Sekarang kita perhatikan animasi berikutnya. Benda didorong, yang awalnya diam, kemudian berhenti. Animasi yang kedua, keadaan lantai, gesekannya kita perkecil, kemudian kita dorong, dia juga berhenti atau kembali diam seperti semula, tetapi jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan keadaan yang pertama. Animasi yang ketiga, benda yang awalnya diam, kita dorong, tetapi gesekan kita perkecil lagi, ya. Gesekannya lebih kecil dibandingkan dengan gesekan pada animasi yang kedua. Maka posisi benda kembali diam dan semakin menjauh. Nah, apakah keadaan ini kita sebut dengan keadaan alamiah benda? Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bila permukaan ini kita bikin atau kita buat tanpa adanya gesekan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita dorong, ternyata benda bergerak dan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Ingat, keadaan ini tanpa gesekan. Ternyata ada dua keadaan alamiah benda. Yang pertama diam, dan yang kedua bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, konsep ini kita sebut dengan konsep sifat inersia benda, di mana setiap benda akan mempertahankan keadaan geraknya saat ini diam atau bergerak dengan kecepatan tetap dan akan melawan perubahannya.
Nah, berikut ini animasi tentang dorongan pada salah satu benda, di mana benda ini ditaruh benda lain di atasnya dengan gerakan cepat. Yang bergeser itu hanya kertas, tetapi benda yang ada di atasnya tidak ikut bergerak. Nah, ini animasi tentang tabrakan yang terjadi antara dua buah mobil, di mana salah satu mobil ini membawa tangga di atasnya. Ketika dia bertumbukan atau bertabrakan, mobil berhenti, tetapi tangga terus bergerak maju ke depan. Nah, ini animasi berikutnya sama persis dengan animasi yang kedua. Motor berhenti, tetapi orangnya terlempar jauh ke depan. Begitu juga dengan animasi seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa setiap benda akan selalu mempertahankan keadaan geraknya. Jika dia diam, maka dia akan cenderung untuk diam. Tapi kalau dia sudah bergerak, ketika ada gaya lain yang menghentikan gerakan benda tersebut, maka dia akan cenderung untuk mempertahankan gerakannya. Artinya dia akan terus bergerak. Hal ini terkait dengan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton juga disebut dengan hukum inersia atau kelembaman. Hukum pertama Newton menjelaskan bahwa suatu benda yang berada dalam keadaan diam akan tetap diam, dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, kecuali pada benda tersebut bekerja sesuatu yang dapat mengubah keadaan benda tersebut. Hukum pertama Newton sangat terkait dengan konsep massa. Coba perhatikan dua animasi di depan. Yang pertama, seseorang mendorong balok, tetapi balok ini terbuat dari kayu. Kemudian yang kedua, mendorong balok dan terbuat dari baja. Kira-kira manakah yang lebih sulit untuk digerakkan? Ukuran kayu dan baja itu sama besar, ya. Sudah pasti baja yang paling sulit untuk digerakkan. Kenapa? Walaupun ukurannya sama, tetapi massa kayu dan massa baja itu berbeda. Massa baja lebih besar dibandingkan dengan massa kayu. Baja mempunyai inersia atau kecenderungan untuk tetap diam yang lebih besar daripada kayu. Maka, definisi kuantitatif dari sifat inersia benda itu adalah massa. Semakin besar massa, maka semakin cepat benda itu untuk mempertahankan keadaannya. Semakin besar massa suatu benda, semakin sulit untuk menghentikan atau menggerakkan benda tersebut. Nah, ini sangat terkait dengan gambar di depan ini. Atau mungkin contoh yang lebih sering kita temui, Bapak selalu mencontohkan seperti ini. Jika seseorang, ya, kita bandingkan antara dua orang, satu orang itu kurusan, kemudian orang berikutnya itu agak lebih gemuk. Kita minta mereka berdua untuk berlari dengan kecepatan yang sama. Nah, kira-kira mana yang sulit untuk kita hentikan gerakan tersebut? Sudah pasti orang yang gemuk, yang memiliki massa lebih besar, itu sulit untuk kita hentikan. Kenapa? Karena kecenderungan seseorang yang memiliki massa yang lebih besar itu untuk bergerak, dia akan tetap